Yang muslimat maju aja. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik para hadirin kajian tafsir yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mencoba untuk memulai ini sebagai malam pertama kajian tafsir Al-Quran. Yang akan kita gunakan adalah tafsir Al-Quranul Azim karangan Abu Fida bin Ismail bin Umar bin Ibnu Katsir. Biasanya di kalangan kaum muslimin lebih terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Padahal nama tafsirnya adalah tafsir Al-Quranul Azim. Ibnu Katsir itu pengarangnya. Ibnu Katsir itu penulisnya tafsir ini. Dan tafsir Ibnu Katsir ini atau tafsir Al-Quranul Azim ini termasuk jenis tafsir biriwayah. Dalam ilmu tafsir dia lebih masuk kepada tafsir biriwayah, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis gitu. Makanya tafsir ini keasliannya, kebenarannya itu lebih otentik karena memang menafsirkan ayat dengan ayat, sehingga tidak lari dari makna yang sebenarnya. Ya, sekarang ini banyak sekali tafsir-tafsir yang muncul di dunia ya, termasuk di Indonesia saja ada tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shihab, ada tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Nanti lagi ada tafsir Al-Munir juga, ada tafsir karangan Hasbi Asy-Syidiki juga ada. Itu karena tafsir-tafsir yang dari Indonesia. Di luar sana banyak sekali ada tafsir Jalalain, ada tafsir apalagi Al-Maroghi, ada tafsir Sufi, ada tafsir falsafi, ada tafsir ilmi, dan banyak sekali jenis-jenis tafsir yang ada di dunia ini. Tapi di antara semua tafsir yang paling dijadikan sebagai rujukan ilmu adalah tafsir karangan Ibnu Katsir ini. Saya mengutip sebuah kalimat ulama yang bernama ulama yang mengarang kitab Zikir Pagi dan Petang. Siapa, ada yang tahu? Siapa pengarang Zikir Pagi dan Petang? Penulisnya? Nah, beliau mengatakan, jika kalian ingin mempelajari sebuah tafsir Al-Quran, maka mulailah dari juz 30. Makanya kadang-kadang anak-anak di sekolahan juga, tapi apakah itu MI, apakah itu orang-orang yang sudah tua mau mencoba menghafal Al-Quran, mencoba mempelajari Al-Quran, beliau menyarankan mulailah dari juz 30 gitu. Kenapa? Alasannya adalah karena juz 30 ini isinya tauhid. Juz 30 ini isinya akidah. Belum ngajarin sholat, belum ngajarin puasa, tidak ngajarin. Fokus isinya adalah tauhid. Maka Islam itu pondasi pertamanya adalah tauhidnya dulu, akidahnya dulu. Kalau tauhidnya sudah kuat, akidahnya sudah kuat, maka syariat itu mudah sekali dijalankan. Baru kenal Islam udah disuruh sholat, berat. Baru kenal Islam, baru saja mu'alaf, udah disuruh puasa, bingung dia. Waduh, gak biasa puasa kan. Tapi kalau akidah dulu yang ditanamkan, ketuhanan dulu, keesaan Tuhan dulu yang diajarkan, maka semua itu akan dijalani dengan mudah.
Baik, maka kita hari ini akan mencoba menafsirkan surat An-Nas ya. Bu yang bawa Quran atau yang enggak ini bisa dilihat, kita akan memulai dari juz 30 pada surat ke-114. Surat An-Nas. An-Nas artinya apa? Manusia ya, surat An-Nas. Para iman ada yang tahu enggak bahwa teman-teman nama manusia dalam Al-Quran ada berapa? Saya sebutin. 1, Anas. Terus apa? Ini mahasiswa ini harus tahu. Anas. Terus Insan. Apa lagi? Bani Adam. Terus apa lagi? Anas, Insan, Bani Adam, Bashar ya. Yang kelima adalah Insu. Apa Anas? Ya ayyuhan nas. Itu 1. Insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insan. 2. Yang ketiga Bani Adam. Ya Bani Adam. Tuh, yang keempat adalah Insu. Wa ma khalaqul jinna wal insu juga tadi. Yang terakhir 5 adalah Bashar. Ini kelima nama-nama manusia yang ada dalam Al-Quran ini maknanya beda-beda. Kalau insan itu lebih menunjukkan aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka di dalam surat Wal Asr dikatakan Wal Asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya aktivitas manusia itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah rugi kata Allah. Tuh, insan itu lebih kepada aktivitasnya. Apakah dia seorang guru, seorang dokter, tukang gojek, itu bagi kata Allah rugi kamu. Kecuali. Jadi kita punya aktivitas dari pagi sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi kata Allah itu rugi kecuali illalladzina amanu, kecuali beriman. Jadi aktivitasnya orang Yahudi, aktivitasnya orang-orang kafir itu mau dia kerja siang malam, pagi jadi malam jadi siang, siang jadi malam, aktivitas. Kata Allah rugi aja kamu, karena kamu nggak beriman. Nah kita punya aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan posisi kita beriman kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka kalau ada orang yang kerja, ya ada orang kerja sampai lemburan, ada proyek kerja sampai lemburan. Sholat dia tinggalkan, puasa Ramadan dia tinggalkan. Alasannya apa? Mencari rizki. Tetapi yang memberi rizki ditinggalkan, kan lucu. Alasannya apa Pak? Kok lemburan sampai ninggalin sholat? Saya mau mencari rizki sebanyak-banyaknya. Tapi zat yang memberi rizki ditinggalin, kan lucu orang Indonesia ini, kita ini kan. Barji-barku luar biasa kerja sampai lembur-lemburan, tapi sholatnya ditinggalkan, misalkan puasa ditinggalkan. Nah, maka ini tidak sesuai. Kemudian kecuali ketika kita beriman dan beramal illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Jadi ketika kita kerja ada amal soleh yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan. Itu tadi pengertian insan. Insan itu menunjukkan kepada aktivitas manusia. Yang kedua, An-Nas. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas. An-Nas ini merujuk kepada semua manusia. Mau lakikah dia, perempuankah dia, kecilkah dia, besarkah dia, muslimkah dia, kafirkah dia, semuanya Allah sebut An-Nas. Maka dikatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Wahai manusia, kata Allah, aku ciptakan
itu dua jenis, laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah cuman menciptakan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Nah sekarang ini terutama di negeri Thailand gitu, ada manusia laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Malah di Thailand itu Pak, ada namanya lady boy ya namanya ya, lady boy award namanya. Jadi memang ada semacam idol gitu, kompetisi laki-laki yang berubah menjadi perempuan, cantik-cantikan gitu, untuk di fashion show kan gitu. Dan itu menjadi legal bagi mereka, bagi negara tersebut, karena memang negara Thailand itu kan agamanya apa? Hindu ya. Dan pada ajaran Hindu itu laki-laki dan sama perempuan itu sama statusnya. Jadi tidak ada yang membedakan. Dalam Islam jelas sekali laki-laki dan perempuan itu jelas sekali bedanya. Bahkan wudhu laki-laki sama wudhu perempuan aja udah jelas. Makanya Islam itu jelas sekali agamanya. Pada Hindu itu lebih kepada sama semua, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau dia laki-laki mau jadi perempuan ya monggo, perempuan mau jadi laki-laki ya silahkan. Padahal Allah mengatakan aku hanya menciptakan dua jenis saja, laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang keluar dari jalur ini ya kita doakan, mudah-mudahan kembali ke asalnya gitu ya. Sekarang ini luar biasa memang dunianya, dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah di akhir zaman itu banyak laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Next, pada surat An-Nas ini, wa ma khalaqul sesungguhnya inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, berarti An-Nas, surat An-Nas ini menunjukkan adalah manusia secara global. Ada suku Jawa, Sunda, Lampung, suku Aceh, suku Medan, ada suku Australia Bang? Lamborghini apa Lamborghini? Lamborghini mobil ya, Lamborghini. Kemudian di Amerika ada suku Dayak, suku Indian, Apache ya, suku Apache. Itu semua adalah manusia secara umum. Maka Allah pun mengatakan, ya ayyuhan nas. Itu manusia secara. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa surat ini menunjukkan kepada seluruh manusia, bukan hanya orang beriman saja. Oke, kita mulai dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, wa idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Apabila kau hendak membaca Al-Qur'an, maka berta'awuzlah kepada Allah. Jadi memang sunnah atau memang wajib kalau mau membaca Quran harus ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonir apa arti rojim? Apa arti rojim? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang yakin terkutuk artinya. Bukan terkutuk sebenarnya artinya. Nah, oke. Dalam Islam kalau orang sudah menikah berzina itu hukumannya apa? Rajam. Rajam itu dari kata rojim. Berarti syait. Apa arti rajam, Pak? Hukuman rajam itu apa? Dikubur badannya setengah badan, dilempari pakai batu sampai mati. Itu rajam. Bagi yang sudah menikah berzina itu hukumannya. Tapi kalau belum menikah hukumannya cambuk 80 kali. Cambukannya itu dililit pakai kulit menjalin.
kulit rotan, ada duri-durinya. Jadi begitu nempel, kulit kita ketarik. Itu 80 kali yang belum menikah. Tapi kalau udah menikah, rajam dilemparin satu kampung sampai mati. Nah, rajam itu artinya pelaku pezina itu adalah pelaku yang terkutuk, itu maksudnya. Maka setan, kita berlindung kepada Allah dari setan yang dilempari batu sampai mati. Berarti dalam kondisi apa? Berdosa gitu. Dalam kondisi yang terkutuk gitu. Rojim itu kalau diartikan terkutuk karena memang nyari makna yang tepat aja orang Indonesia ini kan. Makna yang tepat itu apa gitu ya. Kayak misalkan ad-din. Bahasa Arabnya ad-din, bahasa Indonesianya apa? Din. Inad dina indallahil Islam. Din apa artinya? Hah? Agama ya. Din dalam bahasa Al-Quran sampai ke Indonesia diartiin agama. Padahal agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak. Gama artinya kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Ad-din yang Al-Quran tulis diartiin agama itu nggak cocok sebenarnya. Terlalu apa ya? Terlalu kecil. Terlalu kecil. Kalau sekedar nggak kacau doang, nggak kacau saja artinya, itu terlalu kecil maknanya. Padahal makna ad-din itu sangat luas. Ad-din, contoh di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maliki yaumiddin. Malik artinya raja. Malik yaumiddin. Yaum artinya hari. Ad-din artinya pembalasan. Tadi ad-din artinya apa? Pertama agama. Sekarang jadinya pembalasan. Kepiye ini? Wah, salah di Qur'annya. Bukankah ad-din artinya agama? Tapi di dalam Al-Fatihah kok artinya hari pembalasan? Bukan Al-Qur'annya yang salah. Bahasa Indonesia mengartikan din terlalu kecil gitu. Karena kalau bicara agama ya hanya 5 agama yang diakui di Indonesia, hanya itu aja. Padahal ad-din itu maknanya dunia dan akhirat, sangat luas sekali. Nah, oke, kita lanjut. Bicara dengan surat An-Nas ini, kita pertama bicara perlindungan. Maka ada 2 surat yang disebut dengan surat Mu'azzatain. Mu'azzah itu dari kata a'udzu. Dari kata a'udzu, aku berlindung. Jadi kalau Mu'azzatain 2 perlindungan. Ada di dalam Al-Qur'an disebut surat 2 perlindungan. 2 perisai lah kalau ada perisai. Apa saja? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Siapa yang membaca 2 surat ini pagi dan petang, dijamin oleh Allah dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Cuman 2 surat ini beda wilayah. Kalau surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ini perlindungan perisai dari Allah dari dunia gaib. Contoh, sihir, santet, bagaimana? Pelet, apalagi Bu? Apalagi? Udah pernah kepelet belum? Hah? Mahasiswa saya ini udah pernah kepelet belum? Sihir. Rasulullah pernah nggak kena sihir? Rasulullah sekelas Nabi pernah kena sihir.
Berarti serangan dari makhluk alam gaib ini, dari perdukunan, luar biasa, nyata adanya. Jangankan kita manusia biasa, sekelas Nabi saja kena sihir. Wah, kalau nabinya kena sihir, gimana umatnya? Kalau gitu Allah turunkanlah senjata buat melindungi Nabi Muhammad. Turunlah surat Al-Falaq. Dan maka Pak, orang yang kena sihir, kena santet, kena pelet, kena yang led semua itulah runtuh sama Al-Falaq. Rontok sama Al-Falaq. Kalau dibaca pagi dan petang. Maaf, misalkan Bapak Ibu baru beli rumah baru, rumah kosong gitu. Biasanya Nabi mengatakan kalau rumah sudah lama tidak ditempatin, ada saudara kita yang menempati. Siapa itu? Bangsa jin. Ya, sedangkan bangsa jin itu ada dua jenis. Ada yang kafir, ada yang muslim. Dan kita nggak tahu. Maka bacakanlah di dalamnya surat Al-Falaq. Itu mengusir secara halus. Usir secara halus. Kalau orang-orang lain kan manggil dukun, bikin kenduren, ngusirnya begitu, nggak pergi dia, seneng lah, karena ada sesajennya. Tapi kalau kita mengusirnya dengan kekuatan yang Allah berikan, maka dia akan terusir tanpa daya. Maka bacakan surat Al-Falaq. Jadi misalkan gelisah gitu, kok saya kebayang-bayang dia terus, ini jangan-jangan saya dipelet sama dia. Baca Al-Falaq, runtuh gitu. Nah, itu. Adapun surat An-Nas ini adalah perlindungan dari kejahatan manusia. Pernah nggak teman-teman jamaah sekalian punya teman yang ngajakin kejelekan, pernah nggak? Nah, berlindung dari kayak gitu, teman tapi jelek. Bisik-bisik kerjaannya, ya bukan hanya bisik, itu kan kalimat yang negatif gitu. Artinya semua ajakan yang negatif itu masuk ke dalam surat ini. Kita yang berinteraksi dengan manusia, makanya suratnya surat An-Nas. Saya berinteraksi dengan Naib, Pak Naib berinteraksi dengan saya. Pasti ada saja ketidaksukaannya. Wah, lama-lama ini saya nggak suka nih sama dia, misalkan dalam satu. Kenapa ayat ini turun? Setiap hari mau disakiti oleh bangsa Arab. Sama orang Arab jahiliyah mau dibunuh. Sama Arab jahiliyah dilempari batu, diserang, dibilang gila, pokoknya diserang sama manusia. Manusia yang nggak suka sama kita, agar kita terlindungi, baca surat ini. Nah, contohnya Nabi di tengah-tengah bangsa Arab pertama kali berdakwah, disenangi apa enggak? Dibenci, bahkan sampai diusir. Rasulullah itu diusir dari kota Mekah. Begitu dari perbatasan kota Mekah dia meneteskan air mata. Kata Rasulullah, wallahi tidak ada bumi yang lebih aku cintai kecuali Mekah. Tapi saya harus meninggalkan Mekah karena diusir. Mas pernah diusir dari kampung nggak? Nggak pernah. Rasanya gimana diusir dari kampung? Diusir gara-gara sholat di masjid gitu misalkan. Kamu sholat di masjid terus sih, keluar aja kamu. Karena beribadah kepada Allah diusir dari masjid, dari kampung. Jadi seseorang yang diusir dari kampung itu hukuman penalti dalam kehidupan sosial. Mohon maaf kalau ada di tengah-tengah kampung mencuri masih dimaafkan. Terus apalagi begal mungkin masih dimaafkan. Tapi begitu dia mengganggu istri orang, itu udah coreng sekali, aib. Kayak mana ini Pak Kadus?
Pak Kepala Desa, apa yang harus kita lakukan? Usir dari kampung. Gimana rasanya? Diusir dari kampungnya sendiri. Itulah yang dialami oleh Nabi. Nah, Nabi makanya ketika ada orang gak suka, manusia gak senang sama kita, baca surat ini, maka akan terhindar dari semua kejahatan manusia. Karena pada dasarnya Pak, insun itu, nas itu artinya lunak. Lunak, lembut, jinak. Jadi manusia ini kenapa tercipta dari tanah apa, Bu? Tanah apa? Tanah liat kan? Kenapa disebut tanah liat? Bisa dibentuk-bentuk. Kalau manusia tercipta dari tanah cadas, alamak, gimana ngaturnya? Atos ini kan, keras ini pasti. Gimana kalau manusia tercipta dari tanah lempung? Aduh, melambai nanti kan. Tapi kenapa dari tanah liat? Coba lihat, dari dunia pertanian, mana yang paling subur? Tanah liat. Tanah liat itu tanah di dataran paling atas. Yang hitam, begitu kena air dia bisa dilunak, bisa dibentuk. Tapi begitu dicetak jadi genteng, jadi bata, dibakar bisa keras seperti batu. Kalau para teman-teman pergi ke Candi Borobudur atau ke Mesir, di Mesir itu ada piramida yang sampai hari ini piramida itu belum hancur ya, masih ada wujudnya. Dan kalau dilakukan penelitian, itu di piramida itu bukan batu, tapi tanah yang dibakar. Tanah liat yang dibakar bisa jadi sekeras itu dan tahunan, luar biasa. Itulah manusia ya. Oke, kul, katakanlah wahai Muhammad. Di sini Allah ngomong. Di sini Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kul, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Menunjukkan apa? Jadi gini, ini sebenarnya kalimat ayat pertama ini membantah bahwa manusia itu ada karena teori evolusi. Siapa Pak, Bu, yang mencetuskan teori evolusi? Teori Darwin ya. Manusia. Jadi gini, kata Darwin nih. Dulu itu bumi ini isinya cuma air saja. Air doang. Karena bertahun-tahun terkena sinar matahari, maka bumi ini lama-lama airnya mulai surut. Maka ketika airnya sudah mulai surut, maka muncullah daratan. Mulailah daratan. Karena ada daratan, ada air, ada matahari, maka tumbuhlah daun-daunan, rumput-rumputan, pohon-pohon besar. Mulai daratan-daratan sudah berisi dengan pepohonan. Binatang-binatang yang ada di laut, ikan, mulai nyari makannya ke darat. Dengan siripnya dia gerak, jalan, terus naik ke atas pohon. Karena nyari makan terus, siripnya lama-lama berubah menjadi tangan. Ekornya karena goyang-goyang terus, kelamaan lama-lama menjadi buntut panjang. Jadilah kera. Nah, dari kera itulah jadi manusia. Ibu dari kera atau dari itu ya, teori Darwin namanya. Setuju nggak? Mana ada manusia? Artinya kata teori Darwin, alam raya ini ada karena teori evolusi. Padahal Allah sendiri sudah ngomong, Allah Rabbun Nas, bahwa kita manusia ini diciptakan oleh yang namanya Rob. Pak, Tuhan kita itu kan Allah. Ustadz, kenapa Rob itu juga diartiin Tuhan?
jadi gini, Rob itu artinya menciptakan, memelihara, menjaga, memberi rizki. Itu Rob artinya. Lah siapa yang menjaga, memelihara, menciptakan? Kan Allah. Nah makanya ada yang doa Allahumma gfirli, ada yang berdoa Allahumma, ada yang berdoa Robbi. Nah, artinya Robbi itu artinya bukan ya Allah, bukan. Robbi itu artinya dari kata Robba, artinya wahai yang memeliharaku, wahai yang menjaga aku. Itu Rob artinya. Wahai yang menciptakan aku, gitu maksudnya. Siapa itu? Ya Allah. Jadi kita disuruh berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah. Membantah bahwa manusia ada karena kebetulan. Kita ini ada yang menciptakan. Kita ini ada yang mendesain. Luar biasa tadi. Tadi saya mengikuti seminar bagaimana manusia apabila dihilangkan tulangnya, dihilangkan kulitnya sama dagingnya, tersisa otak sama saraf-sarafnya. Jadi digeletakin itu, ini kepala, otak, tempurung, saraf-sarafnya itu yang ke sana, yang kemari. Intinya adalah ke tulang ekor. Jadi otak itu nanti nyambungnya, sinyalnya ke tulang ekor sini. Makanya orang kalau jatuhnya duduk, kena tulang ekornya, selesai. Orang jatuh kepala belakang dulu, selesai. Karena dua ini pusatnya saraf manusia. Dijelaskan, luar biasa. Bagaimana di sana ada saraf-saraf sensorik yang menyuruh tangan bergerak, itu ke otak semua. Inilah kalau kebetulan nggak ada yang bikin, mustahil. Siapa yang misalnya? Jadi yang menggerakkan kedipan mata, saya begini, saya gini, itu otak semua yang menjalani. Itu kalau kebetulan gimana caranya? Artinya kita yakin bahwa kita itu diciptakan oleh Sang Maha Desainer. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama. Yang kedua, Malikin Nas. Kita berlindung kepada Tuhan kita, terus dia itu Malikin Nas, pemilik manusia atau rajanya manusia. Bu, Bapak kalau berlindung kepada saudara yang polisi lama-lama mati. Kita berlindung kepada pohon lama-lama tumbang, mati. Kita berlindung di gedung yang megah, lama-lama roboh. Nah, kalau berlindung kepada Allah, maka itulah tempat perlindungan yang paling benar. Jadi Allah itu adalah raja. Allah itu adalah raja di raja. Kalau di Indonesia ini dulu ada kerajaan ya, Raja Majapahit, Raja apa lagi? Sriwijaya Palembang, Raja Mataram, runtuh semua. Kalau di Mesir, kalau di Persia ada raja. Dulu kan Islam itu dihimpit oleh dua raja, Romawi dan Persia. Romawi itu di Italia hari ini, nama rajanya adalah Kaisar. Nama rajanya itu dulu Kaisar, maka Kaisar Julian. Kalau di Persia itu Kisra namanya. Kisra, dua raja yang luar biasa. Mana sekarang? Masih ada? Runtuh. Oleh siapa? Muhammad. Dua kerajaan adidaya yang kayaknya mustahil suku pedalaman Arab bisa menggulingkan. Buktinya apa? Runtuh semuanya. Raja apa namanya? Yunani udah nggak ada, Persia udah nggak ada. Ya, semua udah runtuh.
Pertanyaannya, apakah Nabi ketika meruntuhkan dua kerajaan ini, dia mengaku sebagai raja? Tidak. Karena Nabi Muhammad sadar raja yang sesungguhnya adalah Allah. Gitu. Maka Malikin Nas, rajanya manusia. Ilahin Nas, sembahan manusia. Manusia itu layaknya, hendaknya menyembah kepada Tuhannya manusia itu tadi. Karena masih banyak orang yang menyembah Allah, tapi masih pergi ke perdukunan, syirik dia. Dia masih menyembah kepada Allah, tapi masih percaya sama cek kodam. Hal-hal yang begini nih. Saya sering sekali ngelihat video shot itu. Cek kodam. Untuk menunjukkan siapa kita, siapa yang mengikutin kita. Allah, kata saya. Memang luar biasa, media sosial hari ini luar biasa. Bisa membuat seseorang menjadi musyrik dengan percaya kepada zodiak. Ibu Naib, zodiaknya apa? Leo. Saya sendiri nggak paham. Kalau di Jawa itu ada yang namanya primbon ya. Nah, ilmu primbon Jawa. Kalau orang Jawa meyakini kalau lagi duduk-duduk terus tiba-tiba ada kupu-kupu masuk rumah, tandanya apa? Syirik, Ibu. Kalau kita percaya begitu, syirik. Wah, bentar, ayo apa? Motong entok, potong bebek. Kenapa? Bentar lagi ada tamu. Karena orang Arab dulu sebelum melakukan perjalanan, dia ngundi nasibnya begitu. Contoh, dia mau dagang nih. Dagang yuk, kita kemana? Ke Syria misalkan. Dia nerbangin burung dulu. Kalau burungnya terbang ke sana, nggak jadi dagang. Kenapa? Pasti sial. Tapi kalau burungnya terbang ke sana, oke, ini pas ini, berangkat kita. Dan Nabi melarang itu. Nggak boleh mengundi nasib seperti itu. Ya kayak judi itu kan mengundi nasib ya. Saya tahunya judi itu cuma koprok mana ini. Ada gambar gajah, gambar kupu-kupu, gambar itu pakai kotak dadu ya. Saya masang gajah, lotak keluar. Itu kan mengundi nasib. Maka itu dilarang, tidak boleh. Baik, yang ketiga tadi bahwa ilahin nas, sembahan manusia. Jadi Rob nas tadi, Allah itu adalah sembahan manusia. Kalau kita sudah menyembah Allah, jangan sekutukan Allah, jangan syirik kepada Allah. Mil syarri, ya, mil dari syarri keburukan, kejelekan, waswasil, waswas. Ya, kayaknya was-was ini udah masuk ke bahasa Indonesia ya. Aku kok was-was ya hatinya. Apa itu? Khawatir. Kenapa khawatir? Khawatir itu karena ada yang bisikin. Bu, jadi ke pasar enggak? Enggak tahu loh, saya kok was-was ya. Jangan-jangan nanti kecelakaan. Nah, itu ada yang bisikin. Bisikan itu ada dua. Satu, bisikan syaitan. Yang kedua, bisikan hawa nafsu. Kalau bisikan syaitan itu cirinya adalah kita ingin melakukan sesuatu yang buruk. Ada uang nih di jalan, di masjid ya, ada kotak amal masjid. Celinguk nggak ada orang, pas banget 2 hari belum makan. Ambil nggak ya? Nah, itu ada bisikan. Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Nggak ada orang. Nah, kita berlindung ketika ada bisikan untuk berbuat buruk, maka langsung berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sambil dielus dadanya. Nanti akan dijelaskan kenapa harus dada yang dielus. Min syarril waswas, karena waswas itu, bisikan itu bukan di telinga, tapi ke dalam hati. Kalau bisikin gini ya ke telinga, tapi bisikan syaitan bukan di telinga.
tapi ke hati. Kalau bisikan nafsu itu kita nggak puas-puas gitu. Contoh, saya habis masang, mohon maaf ini karena kehidupan hari ini begitu. Apa Pak judi online namanya? Judol ya. Saya masang 2.000, menang nih, wah menang. Pengen masang lagi, nah itu bisikan nafsu. Pas mau main judol itu bisikan setan, karena bisikan yang berbuat buruk. Tapi begitu menang pengen masang lagi, itu udah nafsu, itu bisikan nafsu. Harusnya berhenti dia. Astagfirullah, taubat gitu kan. Udah menang keluar tobat gitu dari dunia itu. Nah, oke. Itu bisikan waswas al-khannas yang tersembunyi. Apa arti khannas? Tersembunyi itu di mana? Kan di dalam hati bisikannya, enggak kebaca, enggak kelihatan. Ya, khannas. Alladzi yang yuwaswisu, yang membisikkan fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Mungkin teman-teman bisa mempraktekkan, carilah di atas ulu hati, cari, tekan, nanti ketemu satu titik yang sakit banget. Begitu ketemu, bacain surat itu, bacain surat ini. Itulah titik di mana bisikan setan bersembunyi. Nanti ketemu, cari aja titik di mana di sini nggak sakit, di sini nggak sakit, kok ini sakit banget. Nah, itu dia, titiknya di situ. Ketemu, bacain qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Itu sakit banget. Kalau ditekan agak lama dikit aja sakit betul. Itu Pak, titik sudurnya di situ. Disitulah jin bersembunyi. Makanya ketika kita dapat bisikan-bisikan, tekan itu, bacain surat An-Nas, kabur dia. Nah. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah, dari bangsa jin wan nas, dan manusia. Jin itu artinya tertutup. Jin itu artinya tertutup. Jin, kenapa artinya tertutup? Karena mata kita sama Allah ditutup untuk melihat Dia. Maka kita nggak pernah melihat yang namanya jin. Yang kedua, jin juga artinya janin. Jin, janin, itu sama. Kenapa disebut bayi yang di dalam perut disebut janin? Karena tertutup 3 lapisan. 1 lapisan plasenta, rahim, perut sendiri. Kalau sesar itu yang di belek itu berapa lapis perutnya? 3 apa 4? Ada yang sesar enggak? Pertama kulit luar, kulit tengah, kulit dalam, pas kulit bayi. Jadi perut kita ini ada 4 lapis. Kenapa disebut janin? Dari bangsa, karena dia dari kalimat sama, jin. Sesuatu yang tertutup, gak kelihatan. Terus majnun. Apa majnun? Gila. Kok majnun gila berasal dari kata jannah juga? Karena dia telah tertutup akal sehatnya. Nah, itu. Jadi yang membisikkan ke dalam dada manusia itu yang pertama adalah dari bangsa yang tidak terlihat. Bangsa jin. Bangsa jin itu ada 2. Wa anna, di dalam surat Jin juz 29 Allah berfirman, wa anna, bagaimana kalau ini? Wa annahu kana minal muslimuna wa kana minal qasitun. Sesungguhnya saya itu ada yang muslim, juga ada yang kafir. Jadi jin itu ada 2, ada yang muslim, ada yang kafir. Seandainya kita bisa melihat jin, mereka ini kalau ada kajian manusia, mereka ikut dengerin di sini. Ikut ngumpul, ikut dengerin kajian, ikut dengerin ngaji. Itu yang jin-jin muslim. Cuman karena kita nggak ngelihat aja. Karena katanya memang bentuk rupa jin itu enggak sesempurna manusia. Kadang kepala doang sama usus, mata doang sama telinga. Maka Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang melihat jin dengan bentuk aslinya,
maka dia telah kafir katanya. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang melihat jin dengan bentuk aslinya maka dia telah kafir. Kenapa? Berarti dia bohong. Karena jin itu makhluk gaib, nggak mungkin dilihat. Seandainya ada yang mengatakan ini, aku tadi ngelihat neraka di belakang rumah, percaya nggak? Ya enggak, karena neraka adalah gaib. Tadi saya ngelihat surga di samping rumah, nggak percaya. Kenapa itu gaib? Jin, Allah sudah ngomong, dia itu gaib. Kamu mengaku melihatnya, berarti dusta. Tapi Ustadz kadang-kadang suka ada gentayangan, kan gitu. Suka ada yang lewat. Kadang suka menakut-nakutin. Oke, itu bukan bentuk aslinya. Dia menyerupai. Kalau menyerupai dia sering. Jadi ketika jin bisa menampakkan diri di dunia manusia, itu posisi jin yang paling lemah. Yang paling lemah dia. Tapi yang kenyataannya manusia malah kabur. Begitu nampak jin malah setan gitu malah kabur. Padahal ketika dia menampakkan diri, itu posisi jin yang paling lemah. Dia enggak mampu. Itu dia menyerupai, bukan dibentuk aslinya. Karena ayah saya ini udah meninggal. Beberapa pulang dari Aceh saya ke sini ke Lampung, melihat ada telapak lewat. Saya melihat ayah saya lagi jalan ke kamar mandi. Itu posisi sudah meninggal. Itu siapa? Nah, itu namanya jin korin. Jadi setiap manusia ini ada jin korinnya, jin yang selalu mendampingi kita. Ada 5 jin yang mendampingi kita, itu ada 5. Setiap manusia. Maka ketika kita meninggal, jin korin itu nggak meninggal, dia masih seliweran aja di tengah-tengah rumah kita itu. Kadang-kadang menampakkan diri seperti kita. Jadi orang yang lihat, ini arwah penasaran ini kan gitu. Malah aneh-aneh mikirnya. Karena kebanyakan nonton film Susana. Jadi arahnya jadi kesana-kesana. Baik, itu tadi. Jadi mulai sekarang setelah kita mengetahui bahwa surat An-Nas ini adalah surat pertolongan, surat memohon pertolongan, maka baca. Maka dibaca pagi sekali, sore sekali. Bangun sholat subuh, bangun tidur, habis sholat subuh baca Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Nanti mau tidur atau sore habis asar baca sekali lagi. Insya Allah Allah akan melindungi kita dari semua kejahatan bisikan-bisikan syaitan yang biasa bersembunyi di dalam dada. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja kajian kita. Insya Allah akan kita lanjut pada minggu nanti, diumumkan sama Naib kapannya, pada surat Al-Falaq selanjutnya. Kita akan naik terus. Oke. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Gak masalah, gak apa-apa, apa saja. Ya. Terkait dengan korin itu, artinya populasinya semakin banyak manusia yang meninggal, itu populasinya terus berlipat. Ya, karena memang waktu jin, waktu iblis itu melanggar di surga, kemudian Allah mengusir iblis karena nggak mau sujud sama Adam, kan diusir. Antarojim, katanya, kamu terkutuk. Antarojim kalau bahasa kita tadi. Jadi kemudian iblis itu ngomong kepada Allah, ya Allah, tangguhkan umurku. Tangguhkan itu artinya jangan kau matikan
umurku dan keturunanku, aku akan mengganggu anak cucu Adam dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Itu sumpahnya iblis. Lalu kata Allah apa? Aku memberikan tangguh kepadamu sampai hari yang ditentukan, sampai hari kiamat. Yang artinya bangsa iblis dan keturunannya ini nggak mati. Sampai ada sampai sekarang. Dari zaman Nabi Adam dulu itu keturunan-keturunannya itu ada sampai zaman sekarang. Iblis itu masih ada zaman sekarang. Cuman posisinya di mana kita yang nggak tahu. Jadi memang ketika kita punya korin 5, orang punya korin 5, ya mereka melihat kepribadian kita. Kalau kita misalkan muslim, perlakuan kita baik, maka korin kita juga bisa melihat dan mungkin ada yang muslim, syahadat dia, gitu, melakukan kegiatan-kegiatan keislaman. Karena Imam An-Nawawi mengatakan kehidupan jin itu sama dengan kehidupan manusia. Kalau manusia mengembangkan teknologi, belajar, jin juga begitu. Jin juga tuh belajar, mengembangkan teknologi, sama persis. Maka tugas jin dan manusia kan sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Artinya aktivitasnya, bebannya sama dengan manusia. Dia juga dakwah, jin juga bikin kajian begini, jin juga belajar menuntut ilmu, yang kafir juga banyak, gitu. Seperti manusia sama. Gitu. Kita juga kan ada yang kafir, ada yang tidak mau beriman juga ada. Jadi dari lima korin dari tiap manusia itu bisa berbeda karena ya tergantung daripada jin itu. Makanya kan kita karena tidak mengetahui dunianya, walaupun terkadang kitanya muslim, korinnya belum tentu muslim, gitu. Nggak harus muslim. Makanya kita nggak tahu karena memang kita tidak diberi ilmu untuk ke dunia jin ini, nggak diberi ilmu. Tetapi di dalam surat jin Allah mengatakan wa ana minal muslimuna wa minal qasitun. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Sesungguhnya dari kami itu bangsa jin takjub dengan Al-Qur'an, takjub dengan agama Islam, dan kami ada yang muslim dan kami juga ada yang menyeleweng, artinya yang non muslim. Jadi korin kita ini apakah muslim, apakah non muslim, kita juga nggak tahu. maksud dan tujuan penciptaan korin itu sendiri, penciptaan lebih ke Jadi gini, jin itu ada banyak. Jin itu ada banyak nama-namanya. Jin yang mendampingi manusia namanya jin korin. Jin yang apa namanya? Aduh, saya lupa lagi. Ada beberapa nama-nama jin gitu ya. Ada jin ifrit kan? Jin ifrit dulu itu yang ngapain itu? maksudnya khusus untuk si korin yang mendampingi manusia itu Allah ciptakan dengan maksud tujuan apa gitu? Oh gitu. Gini. Jadi saat kita lahir satu gitu ya. Jin itu sekali lahir 5 gitu. Yang untuk mendampingi ini. Jadi ketika bayi, maka jin korin juga bayi ikut mendampingi. Fungsinya tidak lain dan tidak bukan perintah daripada rajanya bernama iblis, tujuannya untuk menyesatkan manusia. Maka tatkala kita lagi malas, ibadah malas, ngaji malas, sholat malas, korinnya membesar mempengaruhi kita besar sekali sehingga kita mau ngapa-ngapa malas lah, bisikan itu masuk terus. Tapi saat kita melakukan kebaikan, kita semangatnya ibadah, kita bisa melawan, maka korinnya akan mengecil, bahkan segede nyamuk, saking kecilnya mengecil, dia nggak berdaya. Maka tergantung diri kita. Dia tugasnya memang menyesatkan manusia.
Korin itu jin-jin yang mendampingi manusia itu. Maka tergantung kita, kalau kita imannya naik terus, maka korinnya mengecil. Maka ketika kita lagi malas itu, lagi ngapa-ngapa ibadah nggak mau, itu berarti kita dikuasai oleh korin-korin itu yang besar. Dia masuk ke telinga kita, ada suara azan ditutupin, kita lagi main HP, suara azan dibikin asik HP-nya, pokoknya sibuk dia. Gimana caranya kita lalai? Gitu Pak ya. Maka kita ya berlindung terus kepada Allah dari surat An-Nas tadi, Al-Falaq. Next, ada lagi? Muslimat ada? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, alhamdulillah. Nanti akan kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu ajmain wa bihamdihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.